Ternyata ya, kalau kita mau, kan orang bercanda teh pengen semangat lagi nih, biar gak bosen. Bercanda mah untuk menghilangkan sedih, bercanda mah untuk menghilangkan stres, bercanda supaya dapat energi baru kan. Ternyata ada yang lebih efektif daripada bercanda kalau kita pengen semangat lagi. Kalau kita pengen survive dari sebuah masalah, ada yang lebih efektif daripada bercanda. Walaupun bercanda itu boleh. Apa yang lebih efektif? Menangis. Menangis itu, menitikkan air mata itu lebih powerful daripada tertawa. Cuman kita sering memilih tertawa daripada menangis. Sama kayak orang lebih senang minum kopi, walaupun minum kopi itu boleh, daripada minum air putih. Padahal lebih menyehatkan minum air putih, cuma kan gak ada sensasinya. Tapi kalau kita bisa mengubah mindset kita, kalau orang teman-teman nanya, ngopi yuk gitu kan gitu ya, minum air putih yuk kan gitu ya. Bisa gak sih kita ngomong kayak gitu? Nah ini mengubah mindset nih. Kalian lagi ngapain? Lagi minum air putih. Pasti dibilang, gak seru ah. Kalau kalian lagi ngapain? Lagi ngopi. Di mana? Di kafe. Lagi ngapain? Lagi minum air putih. Di mana? Di beer house. Di beer house minum air putih. Kan? Ini kan keren nih, minumnya air putih. Di beer house minum air putih, di kafe minum air putih. Kalau yang masih beer house ya, tapi kalau bisa nggak usah. Terus di tempat apa, dimanapun lagi, hari ini belum minum air putih gitu. Bukan hari ini belum ngeteh, belum ngopi. Pagi-pagi dihidangin kopi sama istri kita. Mah, papa mah sekarang udah nggak minum kopi. Papa mah malamnya menangis, siangnya minum air putih kan gitu ya. Wah itu keren tuh, malamnya nangis, siangnya minum air putih. Berarti papa udah nggak bercanda dong. Enggak mah nangis gitu. Jadi air mah nangis sambil tersenyum. Mana nangisnya ya. Coba kita ubah mindset dari boleh minum air putih, tetapi boleh minum kopi, tapi yakinlah air putih lebih baik daripada kopi. Makanya Nabi mengatakan air itu tahurun, air itu bersih dan membersihkan. Air itu bersih dan membersihkan, dan memang secara medis, secara kedokteran, secara biologi juga air putih paling baik untuk tubuh kita. Sangat menggantikan energi tubuh kita. Tapi kalau kopi sensasi itu, walaupun tetap baik kalau nggak banyak gulanya. Yang masalahnya kalau kebanyakan gula. Jadi gula yang dikopiin, bukan kopi yang digulain saking manisnya. Nah, bercanda dengan menangis juga ibaratnya sama. Boleh bercanda, tapi porsinya cuma seperti minum kopi. Jangan minum kopi aja, habis makan ngopi, sebelum makan ngopi, mau jalan ngopi aja sehari sampai 2 liter. Ada nggak sih orang yang ngopi 2 liter dan sehat nggak sih? Ngopi kalau segelas, secangkir masih sehat nih. Apalagi kalau kopinya kopi bener, bukan kopi yang gitu. Kopi yang asli gitu ya. Kopi yang benar asli disimpan selama 100 tahun misalnya. Itu kan sehat tuh. Udah gitu baristanya keren lagi. Secangkir 2 cangkir dalam sehari masih wajar. Bayangin kalau ngopi sehari 2 liter. Kan gak sehat kan? Sedangkan minum air putih minimal berapa liter sih? 8 gelas. Gelas yang mana dulu nih? Bebas aja ya. Nah kalau air putih sehari 2 liter kan sehat. Melancarkan ginjal kita juga jadi sehat, melancarkan pencernaan segala macam lah, auranya juga jadi segar gitu. Sedangkan kopi kebanyakan justru jadi eksotis kayak kopi kan ya. Kenapa kok Ustadz warnanya eksotis banget? Saya senang ngopi gitu misalnya. Kalau yang kurang eksotis berarti senang coklat. Kalau yang sangat tidak eksotis berarti senang susu. Apaan gitu ya. Intinya kebanyakan kopi itu tidak sehat, sama seperti kebanyakan bercanda. Bercanda sewajarnya, oke, bercanda secangkir, bercanda 2 cangkir, tapi bayangin kemana-mana bercanda. Sama kayak orang kemana-mana bawa botol aqua tapi isinya kopi. Ngopi lagi, nggak bagus juga buat jantung dia. Makanya sewajarnya perbanyaklah menangis, karena menangis itu air mata kita menggugurkan dosa dan membersihkan hati yang kotor. Air mata itu seperti hujan. Kalau di Arab itu diibaratkan hujan itu membersihkan rumah, daun-daun dari debu. Karena mereka mah padang pasir, daun banyak yang berdebu dibersihkan oleh air hujan. Maka begitulah air mata membersihkan hati seseorang. Coba nanti bayangin bedanya kesan habis ketawa sama habis nangis. Habis ketawa seru tapi capek. Ketawa, aduh capek juga ya ketawa ya. Capek kan? Tapi kalau menangis insya Allah gak akan capek. Kalau nangisnya karena dosa-dosa, nangisnya karena ingat Allah, nangisnya karena ingat akhirat, itu gak akan capek. Justru habis nangis semangat tuh. Beda banget kesannya habis nangis sama habis ketawa.
Makanya ketawanya jangan kebanyakan. Nabi mengatakan, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa. Boleh ketawa tapi sedikit, dan banyak menangis. Makanya kalau teman-teman belajar, saya juga lagi belajar nih, lagi galau, nangis. Gak apa-apa, nangisnya tapi bukan karena masalah itu. Karena ya Allah, ingat dosa-dosa, ingat akhirat. Baca ayat-ayat tentang la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Kita baca ayat itu, kita renungin, nanti saya pada hari itu gimana ya nasib saya. Coba bayangin nasib kita ketika bangkit dari kubur, kita jadi apa tuh? Ketika bisa menangis, berarti mata kita termasuk mata yang diberkahi. Justru salah satu di antara bukti seseorang itu jauh dari Allah, dia matanya menjadi beku, tidak pernah bisa menangis. Dan setelah menangis, pasti kesannya berbeda ketimbang setelah ketawa. Makanya kalau disuruh milih, banyakan mana? Banyakan nangis deh. Tapi kenyataannya kita dalam sehari lebih banyak tertawa, hampir tidak pernah menangis. Tunggu nangis kalau udah banyak masalah banget baru nangis. Dan kita waktu itu akan ngelihat, ketika kita banyak menangis, kita doanya lebih khusyuk, sholatnya lebih khusyuk, ngajinya lebih banyak kan ya, energinya nambah kalau kita nangis, kayak dicas gitu. Sedangkan kalau ketawa jadi males. Sampai Nabi mengatakan kebanyakan ketawa itu bisa mematikan rasa di hati kita, gak bisa lagi mendengar kebaikan. Orang kalau udah ketawa terus dinasihatin, pasti dia nolak, bantah tuh. Makanya jangan kebanyakan ketawa. Boleh, tapi jangan kebanyakan. Itulah teman-teman fikih ketawa. Bagaimana kita menjadikan ketawa kita berpahala, menjadikan ketawa kita itu hadiah buat teman kita, menjadikan ketawa kita itu ikut sunnah, menjadikan ketawa kita itu benar-benar penyegaran tetapi tidak berlebihan, dan hindari ketawa-ketawa yang syubhat, dusta, ketawa yang jahil, ketawanya nyeleneh, hindari itu. Dan jangan juga terlalu banyak sehingga kita tetap bisa menangis di malam hari. Jadi kalau kita udah ketawa, tiba-tiba disuruh nangis agak susah. Saya kurang bisa ya langsung membalikkan kondisi dari habis ketawa nangis, susah. Kecuali ketawa, nangis, kenapa ketawa kok nangis? Mati lampu. Lagi film, lagi bola gitu seru, tiba-tiba mati lampu kan nangis ya. Karena mau gol nggak jadi gara-gara bukan nggak jadi gol, nggak jadi ngelihat gara-gara mati lampu. Itu mungkin bisa, tapi bukan nangis karena Allah. Tangisi dosa-dosa, maka bergugurlah dosa itu. Tapi kalau kita mentertawakan dosa, maka bertambah dosa kita.